Um, jadi langsung aja ya kita bahas kas dulu. Kalau kita masuk ke pengertian anggaran kas, jadi kas itu merupakan uang yang siap dan bebas digunakan. Jadi dia itu termasuk uang kartal, uang giral, sama yang simpanan di bank itu semua dihitung kas. Nah, kas itu merupakan harta yang paling liquid, artinya semakin besar kas yang dimiliki perusahaan, semakin tinggi tingkat likuiditasnya, dan semakin tinggi tingkat kemampuan membayar kewajiban jangka pendek atau utang lancarnya. Jadi intinya uh, makin banyak kas, uh, dia makin liquid. Jadi bisa bisa melakukan banyak hal intinya kalau dia liquid. Uh, Terus kita ini kurang lebih cuma memperkenalkan kas itu apa, tapi kayaknya saya rasa kalian udah kurang lebih udah tahu. Kalau belajar akuntansi pasti bahas kas terus. Jadi kalau misalnya tadi kan bahas kas, kalau sekarang itu artinya anggaran yang menunjukkan perubahan kas dan memberikan alasan mengenai perubahan kas tersebut dengan menunjukkan arus kas masuk sebagai sumber kas, terus nanti ada arus kas keluar sebagai bisa tahu kelebihan atau kekurangan kas, terus saldo kasnya selama periode tertentu itu berapa. Jadi anggaran kas itu bukan cuma menunjukkan jumlah keseluruhan pembelanjaan, tetapi kita juga mau tahu kapan kas tersebut diperlukan. Uh, jadi apa sih tujuannya menyusun anggaran kas itu? Kalau misalnya tujuan utamanya itu, jadi kita bisa merencanakan posisi likuiditas sebagai dasar untuk menentukan pinjaman di masa yang akan datang dan investasi yang akan dilakukan. Jadi kalau kita punya kas, kita tuh menganggarkan kas, kita artinya mau merencanakan kasnya itu buat apa. Terus tujuan kasnya yang lain misalnya kita anggaran kas misalnya menentukan saldo kas akhir, terus mengetahui kelebihan atau kekurangan kas pada waktunya, jadi kita bisa tahu kapan kurang lebih kita punya kas berapa pada waktu tertentu bisa dipakai buat apa. Terus menyelaraskan kas dengan harta lancar, harta tatak lancar, utang, modal, pendapatan, dan beban. Jadi bisa semua itu ada hubungannya. Terus hmm, Terus ada lagi tujuan lainnya itu mengetahui sumber kas yang masuk diperoleh selama satu periode dan digunakan untuk apa sumber kas tersebut. Nah, nanti bisa kelihatan di arus kas keluarnya gimana. Terus kita juga mau tahu kapan utang yang diterima dibayar kembali. Kita juga mau tahu bisa menilai realisasi kas masuk dan keluar. Jadi bisa tahu selisihnya. Jadi kita kalau punya kas masuk sama keluar bisa tahu kita rugi apa untung. Terus kita juga bisa memperkirakan dari arus kas masuk dan keluar, sama menunjukkan laba bersih terhadap perubahan kas perusahaan. Kayaknya nggak terlalu susah, cuma jelasin tujuannya kenapa kita buat anggaran kas. Nah, setelah tujuan kita mau bahas apa sih gunanya anggaran kas. Nah, gunanya itu sebagai dasar yang sehat untuk pemantauan posisi kas secara terus-menerus. Jadi kita bisa memantau kas kita untuk menentukan apa yang akan kita lakukan tersebut dengan anggaran kas. Terus gunakan juga biasanya buat pengambilan keputusan. Jadi kalau misalnya meminjam uang atau bisa jangka pendek atau panjang, terus untuk mengambil keputusan kalau misalnya kita mau kasnya itu dari tambahan modal sendiri apabila kita punya defisit kas. Terus misalnya mau memberi kredit ke siapapun, itu juga kita lihat kasnya apa bisa nggak ngasih kredit. Terus sebagai dasar otorisasi kas, terus dalam menentukan kemampuan perusahaan membayar dividen kepada pemegang saham. Jadi kalau misalnya mau bayar dividen kan tetap butuh lihat kas. Kalau misalnya kita punya kas, ya nggak ada salahnya ngasih dividen ke pemegang saham. Terus kegunaan lainnya itu misalnya dalam meningkatkan kemampuan membayar jangka pendek, kayaknya udah dibahas di tujuannya, kurang lebih kan mirip-mirip, sama memperkuat posisi dalam penawaran. Kalau misalnya
kas terlalu sedikit itu juga nggak bagus, artinya kita nggak liquid, nggak bisa misalnya punya pinjaman terus kasnya sedikit kan, eh, orang-orang yang jadi kreditur kan jadi ragu. Tapi kalau kebanyakan juga itu juga nggak bagus. Kalau misalnya kita punya kas terlalu banyak, artinya perusahaan itu eh, kasnya nggak dibuat apa-apa, artinya kita punya anggapannya kayak uang yang nggak diapa-apain. Nah itu juga nggak terlalu bagus. Jadi kas itu harus pas, nggak terlalu sedikit, nggak terlalu banyak. Hmm, Terus apa aja yang mempengaruhi anggaran kas? Jadi kalau misalnya yang mempengaruhi apa aja sih unsur-unsurnya? Jadi misalnya kita punya kegiatan operasi, jadi menjual dan membeli dan menjual produk kan, arus kas masuk keluar. Jadi itu mempengaruhi kas. Terus kita juga biasanya kalau di perusahaan kan, kasnya dipakai buat investasi. Nah, misalnya membeli sertifikat tanah misalnya itu juga bisa dipengaruhi berapa jumlah kasnya. Terus ada kegiatan pendanaan. Jadi misalnya terima uang dalam bentuk uang dari kreditor atau malah membayar uang kepada kreditor, atau dapat uang dari modal saham, atau malah membayar pemodal atas saham bendara yang dibeli, itu kan arus kas masuk keluar juga artinya mempengaruhi kas. Terus gimana nanti kalau misalnya langkah-langkah penyusun pendekatan sama langkah-langkah menyusun anggaran kas? Nah, itu ada dua cara atau dua metode bagaimana cara menyusun anggaran kas. Yang pertama itu pendekatan kas masuk dan keluar, biasa juga disebut dengan metode langsung. Kenapa disebut metode langsung? Karena waktu menyusun anggaran kas, itu terlebih dahulu ditaksir sumber kas masuk, terus nanti ditaksir waktu kas keluar waktu belanja. Jadi kita mau tahu apakah ada kelebihan arus kas atau enggak. Terus karena disebut metode langsung juga karena dia mengidentifikasi transaksi sumber kas atau arus kas masuk dan arus kas keluarnya. Terus biasa juga disebut kas masuk dan kas keluar ini biasa juga disebut pendekatan kas jangka pendek karena biasanya cuma digunakan untuk anggaran kas jangka pendek dari rencana laba tahunan. Jangka pendek itu artinya 1 tahun atau kurang. Nah, ini kurang lebih di chartnya bisa dilihat kas masuk itu bisa dari mana, terus keluarnya buat apa. Nah, misalnya pembeli rutin dan pihak lainnya misalnya jual surat berharga, dapat bunga dividen diperdagangkan atau terima tagihan, itu dari kegiatan operasi bisa masuk uangnya, atau misalnya kita terima utang, jual saham, itu dari kegiatan pendanaan. Salah satu contoh kas arus masuk. Terus misalnya jual harta, atau misalnya terima kembali uang pinjaman atau piutangnya, eh, piutangnya dibayar. Nah itu contoh-contoh arus kas masuk. Kalau misalnya kasnya keluar bisa dilihat misalnya dia beli surat berharga terus bayar pajak. Nah itu termasuk kegiatan operasi. Nah kalau dari kegiatan pendanaan bisa dilihat misalnya bayar pokok utang, beli saham, bayar dividen. Nah itu kegiatan pendanaan, itu berhubungan dengan kreditor dan pemodal. Terus kalau misalnya sama penjual debitor, misalnya pinjaman diberikan ke orang, nah itu juga termasuk kegiatan pendanaan untuk arus kas keluar. Kita juga termasuk harta kas keluar, kayaknya nggak gampang dimengerti. Nah, jadi ada 4 langkah kalau misalnya kita mau menyusun anggaran kas. Menggunakan pendekatan kas masuk dan keluar, dimulai dari penyusunan anggaran masuk. Jadi misal tadi kita udah bahas ada kegiatan operasi, pendanaan, dan investasi. Langkah keduanya itu menyusun anggaran kas keluarnya. Sama, lihat dari kegiatan operasi, pendanaan, sama investasi. Terus langkah ketiga itu sisa ngurangin yang kas masuk sama kas keluarnya. Jadi misalnya kas masuk lebih plus kalau misalnya kas masuknya lebih kecil dari kekurangan kas. Terus langkah keempat itu sisa
saldo kas akhir dengan saldo kas awal ditambah dengan kelebihan kas, atau sales awal nanti dikurangi dengan kekurangan kas, terus ditambah tambahan pinjaman, atau misalnya dikurangi dengan angsuran atau pembayaran dari pinjaman dan bunga. Jadi kita masuk ke pendekatan kedua. Jadi kalau pendekatan kedua itu pendekatan angan atau metode nggak langsung. Jadi yang pertama, jadi disebut nggak langsung, penyusunan anggaran kasnya itu berdasarkan rugi laba dan neraca yang dihasilkan accounting keuangan. Nah, karena berdasarkan rugi laba sama neraca, makanya disebut tidak langsung. Jadi pendekatan ini yang utama itu karena laba bersih yang dianggarkan diubah dari dasar akrual menjadi dasar kas. Sama ini pendekatan ini cocok untuk anggaran kas jangka panjang. Kurang lebih tahu nggak yang belajar akunting dulu, tahu kan kalau misalnya beban akrual sama beban kas bedanya di mana? Ada yang tahu? Bedanya beban akrual sama yang kas. Biasanya kan dulu kalau misalnya akuntansi itu ada dua macam pencatatan transaksi. Yang pertama itu cash basis, yang kedua itu accrual basis atau dasar kas sama dasar akrual. Kira-kira ada yang tahu nggak bedanya apa? Gimana? Nggak ada yang menjawab. Apa ada yang tahu? Jadi kan tadi caranya pendekatan accounting keuangan itu mengubah dasar akrual menjadi dasar kas. Nah, kalau misalnya dulu kalian belajar akuntansi ya, itu dulu ada dua macam metode catatan transaksi. Kan ada yang dasar kas sama dasar akrual. Tahu nggak bedanya di mana? Akrual sama yang dasar kas. Apa ada yang tahu? Kalau iya, ya jawab iya aja. Kalau enggak, yang nggak apa-apa. Nanti artinya saya jelasin bedanya kas sama akru, dasar kas sama dasar akrual itu apa. Nggak tahu, kalian masih ingat nggak? Iya, benar-benar. Kalau misalnya akrual itu, eh, kalau misalnya, tunggu. Dasar akrual menjadi dasar kas. Jadi kalau misalnya dasar akrual itu, benar katanya Ami, jadi di setiap ada transaksi berdasarkan konsep pengakuan sesungguhnya, berdasarkan pengakuan sesungguhnya. Jadi kalau misalnya uh, akrual itu, kalau misalnya biasanya contohnya apa ya, sewa gedung mungkin atau sewa apapun misalnya, dia itu nggak berdasarkan nominal, nggak berdasarkan uangnya. Jadi kurang lebih transaksinya, uh, kalau cash basis itu dicatat berdasarkan jumlah nominalnya. Benar-benar, kalau misalnya cash basis itu berdasarkan nominalnya. Jadi kalau misalnya ada kas masuk misalnya 1 juta gitu, nanti pendapat nanti dicatat jadi pendapatan biasa masuk 1 juta. Kalau misalnya akrual itu misalnya kita punya uh, sewa mobil misalnya sehari 1 juta. Nah, nanti kalau akrual itu berdasarkan kalau misalnya
udah dipakai misalnya sehari, nanti kalau misalnya dipakai sehari baru dipotong gitu. Kalau misalnya yang kas, misalnya dia bayar di awal 1 juta tapi belum dipakai mobilnya, tapi uangnya udah diterima, nah itu termasuk yang dasar kas. Jadi kalau misalnya yang dasar kas itu kapanpun transaksi uang nominalnya itu terjadi, nah itu dicatat. Kalau misalnya akrual, itu benar-benar kalau misalnya udah ada timbal balik. Jadi kayak misalnya sewa sesuatu, kalau misalnya untuk 1 tahun 1 juta. Nah nanti kalau misalnya anggarannya tiap bulan, nah nanti itu tiap bulan dipotong. Kalau misalnya dasar kas, misalnya 1 juta untuk 1 tahun, nah kapan terjadi transaksi uang kas masuk atau keluarnya itu, nah itu dicatat. Nah itu yang bedanya akrual sama kas. Nah kalau misalnya kita mau pakai udah ngerti nggak sih bedanya akrual sama kas? Dasar akrual kas, salah, dasar akrual sama dasar kas. Kira-kira bisa tangkep nggak? Jadi kalau kas sesuai nominalnya, kalau akrual berdasarkan transaksi sesungguhnya yang benar-benar terjadi. Intinya kalau kas artinya benar-benar nominal uangnya itu uh, ya biasanya kalau udah lama lupa sih. Jadi kapan transaksi uangnya terjadi, nominalnya terjadi, nah itu yang dasar kas. Oke, jadi ingat aja kalau misalnya yang accounting keuangan yang metode nggak langsung ini atau pendekatan accounting keuangan ini, semua yang dasar akrual kita mau ubah jadi dasar kas. Nah ini lebih cocok untuk jangka panjang. Nah ini kurang lebih dia mau mengubah dasar akrual menjadi dasar kas untuk menyusun anggaran kas. Jadi kalau misalnya bisa dilihat di neraca kan ada harta, utang, sama modal. Biasanya kan aktiva sama pasiva. Nah itu nanti perubahan harta lancar di luar kas, terus nanti kurang lebih sama perubahan harta lancar di luar kas. Nah nanti menjadi masuk ke arus kas dari kegiatan operasi. Sama dari rugi labanya, kita bisa lihat kan ada dapatan atau revenue sama expenses, terus nanti bisa dihitung laba bersihnya. Nah nanti bebannya itu kalau untung jadi kas masuk, kalau malah rugi nanti kan jadi kas keluar. Nah itu nanti jadi arus kas dari kegiatan operasi. Kayaknya gampang dipahami. Nah ini kurang lebih dia mau ngasih lihat tabelnya, mau ngasih lihat gimana sih dasar akrual itu diubah jadi dasar kas. Bisa dilihat bedanya di mana. Misalnya kalau di akrual itu kan ada dijelasin satu-satu jualan, terus harga pokok barang terjual, terus sampai laba bersih, terus nanti ada penyusutan di belakang, terus arus kas masuk bersihnya tentunya 325.000. Nah, kalau misalnya jadi arus kas masuk bersihnya itu kalau misalnya jadi dasar kas, itu nanti laba usaha sebelum penyusutan langsung dicatat, nanti baru dipotong pajak. Jadi bedanya cuma kalau di yang akrual itu laba bersih, nanti ditambah penyusutan. Nah, itu jadi arus kas masuk bersihnya. Tapi kalau misalnya di dasar kas, dia itu laba usaha sebelum penyusutan, nanti baru dikurangin penyusutan, baru 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 dikurangin pajaknya. Kurang lebih bedanya di sini. Nanti kita masuk ilustrasi. Jadi misalnya ada ilustrasi penyusunan anggaran kas. Jadi anggaran rugi laba tahun 2007 itu misalnya diketahui dapatan jualannya 28.500, terus diketahui dapatan bunganya, terus dapatan dividennya juga diketahui, laba jual harta tetapnya diketahui, bisa diketahui pendapatannya, jadi sisa dijumlah aja semuanya.
Terus bisa dilihat juga bebannya, ada harga pokok barang terjual, terus beban gaji dan upah, beban penyusutan, beban usaha lainnya, beban pajak, bunga, semua beban dihitung jadi 27.100, terus ketemu laba bersihnya 4.100. Nah, ini kurang lebih yang diketahui. Nah, nanti kalau misalnya kita mau bikin komparatif dari yang tahun 2006 ke 2007, kita kan bisa tahu dia naik berapa. Jadi kalau misalnya kas di sini di tahun 2006 itu 12.700, nanti 8.200, artinya kan kasnya defisit 4.500. Nah, nanti semua dari neraca ini kita bisa lihat dia itu naik atau turun, sisa membandingkan yang 2006 sama 2007. Nah, kalau misalnya mau lihat naik atau turun, itu bisa dilihat aja yang 2007 dikurangin yang 2006. Jadi bisa ketahuan selisihnya apa. Nah, kalau misalnya kita mau lihat dari kegiatan operasinya berapa sih? Nah, itu bisa dilihat terima tagihan dari pelanggan. Jadi misalnya diketahui kan tadi ada terima tagihan dari pelanggan 27.000, itu ya kan tadi dikasih anggaran neraca komparatifnya sama anggaran rugi laba tahun 2007. Jadi ini kan diketahui anggaran rugi laba sama neraca komparatif. Terus kita mau bikin arus kas yang dari kegiatan operasi, investasi, sama pendanaan. Kan tadi kita udah bahas faktor-faktor yang mempengaruhi anggaran kas. Nah, kalau misalnya kita mau mendata kegiatan operasi itu arus kas yang masuk keluar itu apa aja. Nah, kita bisa cek dari anggaran rugi laba tadi, laporan rugi laba tadi sama neraca yang komparatif 2006 sama 2007. Nah, coba misalnya kita lihat, kita mau tahu kegiatan operasi misalnya terima tagihan dari pelanggan. Nah, itu kita dapat dari dapatan jualannya yang 28.500. Terus kita tahu juga piutang usahanya, tadi di soalnya sama yang diketahuinya udah diketahui. Terus itu dapatnya 8.000. Nah, nanti dijumlah jadi 36.500. Nanti piutang usahanya yang tahun 2007 itu kan 9.500. Terima tagihan dari pelanggan artinya 27.000. Nah, piutang usaha yang awal 1 Januari 2007 ini kurang lebih yang di 2006. Jadi kurang lebih bisa dilihat dari mana sih dapatnya. Misalnya piutang usahanya 8.000 itu didapat dari piutang usaha 2006, itu artinya yang 1 Januari 2007. Terus nanti dikurangi yang akhir tahun 2007. Nah, itu bisa ketemu terima tagihan dari pelanggannya itu 27.000. Nah, terus kita bisa lihat terima dari bunga piutang itu 1.000 itu dapatnya dari mana. Nah, kita kan tahu kalau dapatan bunganya itu dari anggaran rugi laba yang pertama tadi itu 1.100. Kalau mau dicek, ada dapatan bunga 1.100. Nah, kita balik lagi ke sini. Jadi, terus ada piutang 2007 atau diketahui yang akhir tahun 2050. Nanti kita kurangin, kan dijumlah, terus sekarang dikurangin sama piutang bunga yang akhir tahun 2007 itu 250, ketemu terima dari bunga piutang. Terus kalau misalnya terima dividen itu dapatnya langsung 900, soalnya piutangnya nggak ada. Terus bayar utang usaha ke pasok. Jadi misalnya kita tahu harga pokok barang terjualnya 1.100. Terus sediaan atau yang awal tahun 2007 itu 13.600. Nah, itu dikurangin, terus nanti ditambah sediaan 1.007. Terus nanti
terus nanti ditambah lagi sama utang tahun 2006, terus ditambah utang usaha yang dikurangi utang usaha 31 Desember 2007. Nah, yang tahun 2007 yang tadi kita dapat dari neraca. Nah, nanti tuh terus nanti kita hitung dari beban bayar di muka yang tahun 2007 sama beban terutang. Jadi kita hitung sama beban, semua bebannya, yang bayar di muka sama yang terutang sama yang usaha lainnya itu dijumlah. Nah, nanti kalau udah dijumlah, nanti sisa ditambahkan beban usaha lainnya yang dibayar. Nah, nanti kita bisa tahu kita mau bayar utang usaha kepada pemasoknya berapa. Nah, itu kalau dijumlah jadinya 13.000 untuk bayar utang usaha kepada pemasok. Nah, terus kita mau bayar gaji dan upah. Jadi bisa diketahui dari anggaran rugi lah, kita dapat beban gaji dan upah itu 5.400. Terus ada utang gaji lain, terus nanti dikurangin sama utang gaji yang tahun 2007. Nah, nanti kita bisa tahu kita bayar gaji dan upahnya berapa. Nah, ini ketemu 5.600. Terus untuk bayar beban utang, jadi kita tahu beban bunganya berapa, itu langsung ditulis aja soalnya kita nggak nambahin utang-utangan. Terus beban bayar pajak juga bisa langsung didapat dari anggaran. Nah, terus misalnya kita masuk ke dari bayar beli harta tetap. Jadi kita tahu ada di neraca tadi yang tahun 2007 itu ada harta tak lancar, ada beban penyusutan. Nah, penyusutan itu didapat dari anggaran rugi laba. Nah, terus kita nanti juga hitung nilai buku harta tetap yang dijual. Nah, buku harta tetap yang dijual itu dari hasil jual harta tetap. Yang dilihat ada panahnya di sini. Jadi nilai buku harta tetapnya itu didapat dari terima dari hasil jual harta tetap, terus nanti dikurangin sama laba jual harta tetap yang kita dapat dari anggaran rugi laba. Nah, nanti nilai bukunya itu nilai buku harta tetapnya itu diketahuan 5.500. Nah, itu sisa dimasukin aja di sini. Terus ada diketahui bayar pinjaman yang diberikan, jadi dikurangin 1.100. Terus harta tetap bersih tahun 2006 dikurangin jadi 21.900. Nah, nanti kita bisa ketemu bayar beli harta tetapnya itu berapa. Ini di sini 30.600. Jadi dari kegiatan investasi kita bisa tahu kalau misalnya bayar beli harta tetap itu nanti 30.600. Terus ada pinjaman diberikan untuk perusahaan lain diketahui ada 1.100. Terus terima dari hasil jual harta tetap itu 6.200. Nah, terus dari kegiatan pendanaan arus kas masuk keluarnya bisa dilihat misalnya dari terima dari hasil jual saham biasa. Jadi kita bisa tahu ada perbedaan waktu saham biasa tahun 2007 sama yang komparatifnya yang saham biasa tahun 2006 itu kan berkurang. Nah, itu kan ada perbedaan selisih 15.000. Nah, itu artinya sahamnya kan dijual berkurang. Nah, kalau berkurang artinya ada tambahan masuk kas dari kegiatan pendanaan. Terus ada terima dari hasil jual obligasi 9.500. Terakhir sisa bayar utang jangka panjangnya kita bisa tahu dari utang jangka panjang yang tahun 2006. Terus kita tahu terima dari hasil jual obligasinya 9.500. Nanti ketemu hasilnya 17.200. Nanti utang jangka panjangnya yang tahun 2007 dikurangin. Jadi nanti ketemu bayar utang jangka panjangnya itu 9.000.
Kurang lebih sampai sini ada yang ditanyakan nggak? Ini mungkin nanti saya bisa kasih PPT-nya, jadi biar kalian bisa tahu dapatnya dari mana. Soalnya kalau yang di modul agak mungkin tuh banyak tulisannya, jadi lebih ribet. Ini kurang lebih saya sudah buat uh, ini dapat dari mana. Jadi mungkin kalau kalian sekarang masih bingung-bingung, ini udah dibuat, ini dapatnya dari mana. Jadi kayak bisa di slide langsung tahu 1500 kalau bingung dapatnya dari mana. Sama saya udah tandain. Jadi kalau misalnya bintang 1 kan dari anggaran rugi laba, kalau bintang 2 dari neraca yang pertama. Modulnya ribet ya nanti mungkin masih aja salah satu ketuanya punya email, nanti saya kasih PPT-nya semua jadi bisa tahu. Em, Kira-kira sampai sini ada yang ditanyakan nggak? Kurang lebih ini jelas sih, ini dapat dari mana, dapat dari mana. Nah, nanti kalau misalnya eh, untuk buat anggaran ini mesti tahu kegiatan operasi itu dari mana, yang investasi itu yang mana, pendanaan itu yang mana. Kira-kira ada yang ditanyakan nggak? Sampai sini kita baru ngelis, jadi baru mendata ini yang masuk kegiatan operasi berapa, kegiatan investasi berapa, kegiatan pendanaan itu berapa. Jadi kira-kira apa ada yang ditanyakan nggak? Atau kecepatan atau mungkin belum sempat soalnya masih itu. Jadi ini memang karena masukin data jadi mesti sambil merhatiin kira-kira yang diketahui apa aja. Mungkin sambil buka modulnya. Kira-kira ada yang ditanyakan nggak? Yo, gimana? Apa ada yang ditanyakan? Atau lagi lihat-lihat? Lagi lihat-lihat. Jadi kalau misalnya buat belajar penganggaran ini ya, kalau lihat doang dari presentasi memang susah. Maksudnya mesti nyoba sendiri, masukin satu-satu ini dari mana. Eh, mungkin mungkin lain kayak kalau latihannya bisa kayak ini, lihat dulu caranya gimana. Misalnya kegiatan operasi ada apa aja, kegiatan investasi ada apa aja, sama pendanaan itu ada apa aja. Nanti kalau udah misalnya dilihat dan dipelajari, nanti bisa dicoba lagi kerja ulang pakai data yang diketahui. Nah, nanti sisa cocokin aja hasilnya. Soalnya memang uh, 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 kalau misalnya cuma dilihat gini, oke oke oke, tapi kalau misalnya nggak dicoba memang agak sulit. Nggak ketemu pasti nggak dapetnya di mana. Jadi kalau misalnya buat penganggaran ini kurang lebih emang harus dicoba-coba nulis nulis sendiri kegiatan operasi itu ada apa, investasi itu ada apa, terus pendanaan dari mana. Jadi pertanyaan nyusul gimana sama yang lain? Oke, jadi lanjut aja ya. Jadi kurang lebih kalau yang ini memang nggak susah, cuma memang panjang.
mesti tahu ini dari mana asalnya. Nah itu kurang lebih ya tolong dipelajari ya supaya bisa kerja UAS-nya nanti. Nanti coba sendiri. Nah nanti oh iya, anggaran kas itu kan ada yang bentuk tunggal. Jadi kalau tunggal dia itu nulis kas masuk satu-satu dari kas masuk. Misalnya dari kegiatan operasi berapa, kas masuk dari investasi berapa, eh, kas pendanaan itu berapa. Tapi kalau terus nanti kas keluarnya dia rinci lagi dari operasi itu berapa, terus dari investasi itu berapa, pendanaan itu berapa. Nah, nanti itu bisa dilihat selisihnya. Nah, kalau misalnya ada juga disebut anggaran kas bentuk campuran. Kalau misalnya anggaran kas bentuk campuran itu saya nulis kas masuknya dari operasi, terus nanti dia kurangin sama kas keluar. Jadi bedanya kalau yang tunggal yang masuk dari semua kegiatan itu dijadiin satu, nanti dikurangin sama kas keluar yang dijadiin satu. Nah, kalau misalnya anggaran campuran, misalnya kas masuknya dari kegiatan operasi, nanti langsung dikurangin sama kas keluar yang dari kegiatan operasi juga. Nanti kita belum ngerti, nanti kita langsung lihat ilustrasi. Kita udah tahu dari operasi ada berapa, terus dari investasi ada berapa, sama kas masuk dari kegiatan pendanaan. Kita itu sisa dibagi-bagi. Kalau misalnya tadi kan 27.000, terus terima dari bunga piutang 1.000. Kas masuknya dapat uang lagi dari dividen, terima dividen dari investasi saham. Eh, kita sisa data lagi aja. Ini dijumlah dari kegiatan operasi bisa ketemu 28.900. Terus kalau misalnya dari investasi bisa ketemu 6.200, terus dari kegiatan pendanaan itu bisa ketemu 24.500. Jadi artinya bisa ketemu total kas masuknya itu sisa di jumlah aja 59.600. Terus nanti di data kas keluarnya dari operasi tadi misalnya bayar utang, terus bayar gaji kan itu pengeluaran. Artinya dicatat di kas keluar. Bayar bunga sama bayar pajak di jumlah, terus bisa ketemu dari kegiatan operasi berapa, terus dari investasi sisa di data aja sama yang tadi kita udah data satu-satu, terus ketemu kas keluar dari pendanaan misalnya bayar dividen sama bayar utang jangka panjang ketemu. Nah nanti di jumlah semua, jadi kita bisa tahu jumlah kas keluarnya itu 64.100. Jadi kalau misalnya kas masuk dikurangin kas keluar, kita itu bisa tahu kalau ternyata kita defisit. Ternyata yang masuk lebih sedikit banding yang ya, selamat malam. Uh, jadi kan minggu lalu kita ketinggalan ya, yang pertemuan limanya kita belum selesai. Jadi mungkin kita mulai lebih cepat aja, nggak yang lain emang udah login atau gimana? Belum telat kok, ini baru 3 menit. Jadi lebih baik kita abis ini langsung mulai aja, banding biar biar yang lain nyusul, karena kita mau bahas yang minggu lalu yang nggak selesai gara-gara laptopnya error. Um, ada yang inget minggu lalu sampai mana ya?
kayaknya kayaknya sampai di sini yang anggaran kas bentuk tunggal. Jadi kita eh, mau lihat, jadi kan kemarin kita udah bahas soalnya itu sampai udah merinci kas yang masuk sama keluar sampai dari kegiatan operasi, kegiatan investasi sama pendanaan. Nah, itu kita sisa mau lihat gimana caranya buat anggaran kas menggunakan metode langsung sama tidak langsung, terus yang tunggal sama yang nggak tunggal, sama sama yang campuran. Jadi uh, kemarin sebelum mulai ada yang mau ditanyakan nggak? Pesertanya baru 4 orang. Nyusul ya. Ya udah, jadi kita langsung lihat aja. Kalau misalnya kita bikin bentuk tunggal itu maksudnya kalau misalnya kas masuk kita itu langsung membuat satu, jadi terserah itu mau masuk atau keluar dari operasi. Yang jelas kalau itu semua digabung, jadi kalau misalnya kas masuk itu dari operasi, pendanaan, semua dan investasi itu digabung jadi satu. Nanti kalau kas masuk misalnya gitu itu digabung semua. Nah, kalau udah digabung semua, eh, nanti yang bagian kas keluarnya digabung juga. Jadi yang bagian mana yang masuk dari operasi, investasi, sama pendanaan digabung jadi satu. Kalau keluar dijadiin satu semua yang keluar. Nah, nanti sisa dijumlah. Jadi kalau misalnya ada kas masuk, terus nanti ketahuan jumlah kas keluarnya. Nah, nanti kas masuk sama yang keluar dikurangin. Terus kan ada defisit waktu kas 1 sama 2 kan jadinya 4.500. Kalau misalnya kas masuknya kan lebih kecil banding kas yang keluar. Nah, ini bisa dilihat Liga jadinya dia defisit. Terus nanti di uh, saldo awalnya ditambah terus nanti jadi kas akhirnya. Jadi 4.500 kan defisit minus, nanti ditambah saldo kas awal yang sebelumnya, yang 1 Januari, yang atau bisa dibilang akhir tahun 2006. Nah, nanti saldo kas akhir yang 31 Desember ketemu 8.200. Nah, itu kalau bentuk tunggal. Kalau misalnya bentuk campuran itu dipisah-pisah. Jadi pemisahannya berdasarkan kegiatannya. Kalau tadi kan bisa dilihat slide sebelumnya dia berdasarkan kas masuk sama kas keluar. Kalau misalnya arus kas bentuk campuran itu dia berdasarkan kegiatannya. Jadi misalnya kegiatan operasi, investasi sama pendanaan. Itu ditaruh kas masuk sama keluar jadi satu, terus nanti kegiatan investasi kas masuk sama keluarnya jadi satu, terus pendanaan juga kayak gitu. Kurang lebih caranya sama. Nanti kan nanti sama-sama defisit 4.500, jadi yang semua kas dijumlah, terus nanti ketemu kalau misalnya defisit, terus nanti ditambahin kas awalnya, ketemu saldo kas akhir buat tahun 2007. Nah, sama kalau misalnya pendekatan accounting keuangan yang tidak langsung, kan kita udah bahas bedanya yang langsung sama yang tidak langsung. Kalau yang tidak langsung kan dia membuat yang kas menjadi yang akrual menjadi kas. Itu kurang lebih caranya juga sama, sisa yang tunggal sisa dimasukin aja, kas masuk, terus sama kas keluar, sama nanti ketemu 8.200. Kalau yang bentuk campuran yang tidak langsung juga sama. Kurang lebih caranya cuma bedanya dia pakai metode yang tidak langsung. Jadi hasilnya nanti bagian saldo kas akhirnya itu pasti sama semua, sisa kalian sisa pilih mau pakai metode yang mana waktu buat anggaran kasnya. Ini saya bahasnya agak cepet ya, jadi kalau misalnya ada mau tanya atau yang kurang jelas langsung tanya aja.
langsung masuk kegiatan 2. Jadi tadi sebelumnya kan kita udah ngurus anggaran kas, itu kan termasuk anggaran keuangan. Kita kan sekarang bahas anggaran keuangan, bab modul 5 sama 6 itu bahas anggaran keuangan. Kalau yang sebelumnya kan kita bahas modul 2, 3, 4 itu anggaran operasional. Nah, yang pertama kas, yang kedua kita mau bahas tentang piutangnya. Nah, kalau piutang kayaknya semua pasti tahu. Jadi kalau ada utang pasti ada piutang. Jadi kalau misalnya ada yang utang ke kita, maka itu kita punya piutang. Jadi piutang kalau teorinya bisa dibilang hak menagih sejumlah harta dari kreditor kepada debitor yang bersedia melunasinya pada waktu yang akan datang. Jadi piutang itu ada macam-macam, ada yang piutang usaha, piutang surat berharga, wesel, piutang uang muka, beban bayar biaya muka, pinjaman pekerja, setoran jaminan, piutang pajak, piutang lainnya. Jadi berdasarkan itu pinjamannya buat apa, nah itu nanti jadi jenis-jenis piutangnya. Kayaknya nggak perlu dibahas lebih lanjut, sisa baca modulnya aja, itu dijelasin jenis-jenis piutang. Jadi biasanya kalau udah lihat dari piutang pajak itu artinya karena pajak gitu. Bisa dilihat sendiri kayaknya dari namanya, kayaknya udah jelas kalau cuma jenis-jenis piutang. Terus kita masuk ke Nah, terus kalau misalnya kita menjual barang secara kredit, itu pasti kan ada risikonya. Misalnya tuh risiko, misalnya orang yang ngutang ke kita atau piutangnya kita itu tidak bisa tertagih. Ada yang setengah, mungkin cuma tertagih setengah, atau bisa orang yang minjem ke kita nggak bayar. Nah, itu adalah resiko. Nah, jadi gimana sih caranya buat memperkecil resiko kita rugi karena piutang yang nggak dibayar? Jadi kita perlu menyaring pelanggan yang diberi kredit. Misalnya dilakukan penyelidikan mengenai 5C sama 3S. Jadi kalau 5C itu ada karakter, capacity, capital, condition, sama collateral. Sedangkan 3S-nya sendiri itu adalah soliditas soliditas komersial, soliditas finansial, dan soliditas moral. Nah, kalau misalnya karakter artinya lihat karakter yang diberi pinjaman, misalnya orangnya karakternya gimana, kira-kira mau bayar utang nggak? Biasanya kan ada yang karakternya nggak terlalu baik. Nah, itu biasanya kita enggan memberikan pinjaman. Terus capacity, jadi orang itu sanggup nggak bayar bayar utang. Itu capacity-nya, kemampuan membayarnya. Terus ada capital, jadi kayak posisi keuangannya sekarang gimana. Terus ada condition, jadi misalnya culture-nya gimana, ekonominya gimana, politik sekarang gimana. Nah, itu kita harus lihat condition. Kalau ekonomi lagi buruk, terus mau minjemin uang, kemungkinan besar uh, kemungkinan besar kan orang itu kalau ekonomi jelek juga tertimpa masalah jadinya nggak bisa bayar. Nah, itu lihat dari condition. Terus kolateral itu adanya kolateral kayak namanya kolateral artinya jaminan. Nah, itu artinya kita lihat jaminan jaminan yang diberi oleh orang itu. Nah, itu kurang lebih kalau 5C. Kalau 3S itu ada soliditas komersial, itu artinya soliditas komersial itu artinya kepercayaan. Kepercayaan bisa juga kejujurannya dilihat dulu sebelum memberi pinjaman. Terus ada soliditas finansial, jadi dilihat kepercayaannya kalau orangnya mampu melunasi utangnya tepat waktu nggak. Mungkin melunasi utang tapi nggak tahu tepat waktu apa nggak. Terus yang ketiga ada soliditas moral, karena sesuai namanya aja moral, ya artinya dilihat moralnya baik apa enggak. Kalau memang ada moralnya yang nggak baik, biasanya kan dari awal sudah nggak ada intensif buat bayar utang. Nah, kurang lebih cuma seperti itu.
kayaknya masih gampang. Terus kegunaannya apa sih? Jadi kegunaannya piutang itu buat dapat memperlancar dan memperbesar omset barang yang dijual. Jadi kalau misalnya memberi pinjaman ke orang, misalnya orang itu belum mampu, misalnya kita buat usaha dan orang itu belum mampu bayar pada saat itu, kita bisa memberikan pinjaman. Nah, dengan memberikan pinjaman, kita bisa memperlancar dan memperbesar omset barang yang dijual. Terus yang kedua, agar mampu bersaing. Ketiga, bisa memperluas pelanggan. Jadi yang walaupun agak telat, tapi asal jadi pelanggan, itu merupakan salah satu kegunaan anggaran piutang. Yang terakhir, meningkatkan kemampuan labaan. Jadi bisa meningkatkan laba. Misalnya kalau memberi pinjaman terus diberi utang atau gimana, ada bunganya, nah itu bisa meningkatkan laba dari situ. Nah, terus apa sih yang mempengaruhi anggaran piutang? Jadi yang mempengaruhi jual secara kredit. Terus standar kreditnya misalnya minimal berapa, terus atau maksimal berapa. Terus kalau jangka waktu kredit, berapa lama kreditnya mau dibayar, terus ada pemberian potongan, terus ada pembatasan kredit, yaitu maksimalnya berapa, sama kebijakan penagihan utang. Terus langkah-langkahnya gimana buat menyusun anggaran piutang? Jadi itu kita harus mengumpulkan datanya dari anggaran jual, dari bidang penjualan, terus yang kedua itu menentukan taksiran piutang yang tak terdagi dan syarat pembayaran. Jadi kita sudah harus menaksir berapa persen atau proporsinya berapa yang kira-kira mungkin tidak tertagih. Nah, itu kita sudah harus menganggarkan dari awal. Terus yang ketiga itu gimana menghitung anggaran piutang usaha termasuk taksiran piutang tak tertagih. Nah, itu mungkin lebih matematisnya. Yang keempat itu bisa nyusun anggaran piutangnya dari data-data yang udah kita dapat. Nah, misalnya kita masuk ke ilustrasinya aja langsung. Jadi misalnya diketahui jualan anggaran selama 3 bulan. Jadi Januari ada 20.000, Februari ada 30.000, Maret ada 40.000, kalau di jumlah 3 bulan itu ada 90.000. Jadi misalnya berdasarkan pengalaman, jadi syarat-syaratnya itu yang pertama itu 50% dari jualan setiap bulannya terkumpul dalam waktu 20 hari setelah bulan jualan. Terus ada 30% terkumpul dalam waktu sesudah 20 hari dalam bulan yang sama. Yang ketiga, 20% terkumpul dalam bulan kedua sesudah bulan jualan. Terus ada syarat pembayarannya itu 5/20 net 30-nya. Kalau seperti itu artinya 5% potongan dari barang yang dibeli bila membayar dalam waktu 20 hari sejak barang diterima. Dan jangka paling lambatnya itu 30 hari. Itu kalau nggak salah contohnya ada di halaman 5.54. Mungkin bisa dibuka modulnya. Nah, jadi kalau misalnya kita mau lihat piutang yang tertagih, kalau misalnya tepat waktu, misalnya bayar yang syarat-syarat yang 1, 2, 3, 4 ini semua terpenuhi, kira-kira kita udah bisa bikin piutang yang tertagih. Jadi misalnya yang pertama dia kan dibilang 50% dari jualan setiap bulannya terkumpul dalam waktu 20 hari setelah bulan jualan. Nah, itu bisa dilihat 50% dikali 20.000. Bulan berikut terkumpul yang dari Januari 20.000-nya. Nah, itu nanti kita masukin yang di Februari karena baru tertagih 50%-nya. Nah, itu ditulis aja 10.000. Terus diketahui dapat potongan 5% kalau misalnya bayar dalam waktu 20 hari. Nah, itu dari 10.000 yang dari 50% dari 20.000 itu sisa masukin 5% kali 10.000, terus dikurangin karena kan potongan, jadi dikurangin. Terus di sini dikurangin, terus kan ada dibilang juga 30% terkumpul dalam waktu sesudah 20 hari dalam bulan yang sama. Artinya kan masih bulan Februari. Nah, itu 30% dikali 20.000.
Nah, nanti ketemu hasilnya 9.500 tambah 6.000 untuk yang bulan Februari, piutang yang tertagihnya 15.500. Nah, untuk yang bulan Maret, kan tadi ada dibilang 20% terkumpul dalam bulan kedua sesudah bulan jualan. Nah, artinya 2 bulan setelah Januari, itu kan Maret, jadi 20% dikali 20.000. Terus ketemu lagi 50% dikali 30.000 untuk yang bulan ke Februari atau bulan keduanya. Terus ada 5% dari 15.000 itu 750, sama kayak tadi kalau misalnya dapat potongan bayar waktu dalam waktu 20 hari. Terus sama dikurangi, terus nanti ketemu 30% dikali 30.000 untuk yang bulan kedua. Jadi sisa di jumlah nanti ketemu 23.250. Itu yang untuk bulan Maret. Kurang lebih yang sama untuk bulan April, pakai yang bulan berikutnya lagi. Cuma nanti kalau bulan Mei kan terakhir 20% itu dalam bulan kedua sesudah bulan jualan. Bulan jualannya kan diketahui sampai Maret. Nah, nanti kita nulis 20% yang karena Mei kan 2 bulan setelah jualan baru terkumpul, artinya Maret ditambah 2 bulan, nah itu Mei. Nah, kita kalikan aja 20% kali 40.000, itu 8.000. Nah, nanti kita total semua jumlahnya, itu nanti dapatnya 87.750. Terus ada misalnya kita mau lihat potongan jualannya, kan masing-masing yang tadi ada 5%, sisa masukin aja 5% tiap bulan, jadi kaliin aja semua di bulan berikutnya. Jadi untuk Januari, yang jualan bulan Januari, nanti Februari baru dipotong 5%, jadi 5% dikali 10.000, lihat aja yang dari sini untuk lihat potongan jualannya. 500, 750 sama 1000. Itu untuk kalau mau tahu kita potongan jualannya berapa. Nah, terus kita mau tahu angsuran piutang usaha dalam 3 bulan. Jadi kan kita mau tahu Januari berapa, Februari berapa, Maret berapa. Nah, kalau Januari kan bisa dilihat jualannya ada berapa. Ada 20.000. Terus kalau yang Februari 20%. Karena terkumpul dalam bulan kedua sesudah bulan jualan, itu dikali aja yang dari 20.000 yang dari bulan sebelumnya, artinya 20.000. Ini yang punya bulan Januari, terus nanti ditaruh jualan yang bulan Februari. Sama yang Maret, ambil yang bulan Februari kali 20%, karena terkumpul dalam bulan kedua. Bukan 2 bulan, tapi bulan kedua. Terus taruh aja jualannya. Jualan yang bulan Maret kan 40.000, udah ketemu 46.000. Nah, itu kalau misalnya kita mau tahu berapa sih angsuran piutang usaha masing-masing bulan, terus kalau dijumlah jadi 3 bulan. Terus ada contoh yang kedua, itu modulnya mungkin di halaman berikutnya. Jadi misalnya PT Sampuraka menyusun realisasi dan anggaran jualan sebagai berikut. Jadi bisa dilihat realisasinya kalau untuk bulan Juli sama Agustus. Terus mereka buat anggaran buat September, Oktober, November, Desember. Terus syaratnya apa aja? Jadi syaratnya itu pembayarannya harus 30% tunai, 50% kredit untuk sebulan, terus 20% untuk kredit 2 bulan. Jadi total 100% dibayar dalam 2 bulan. Kita langsung bahas aja. Jadi misalnya kita mau tahu menyusun anggaran kas masuknya. Jadi kan tadi kita mulai anggaran dari bulan September. Nah, itu 30% dikali 100 karena 30% itu tunai. Nah, terus kan bayarnya kan diketahui sama Agustus. Cuma kan 50% kredit bulan berikutnya. Jadi waktu September ada 50% yang harus dibayar dari bulan Agustus. Terus diketahui juga 20% yang kredit 2 bulan. Nah, itu untuk yang bulan Juli
kan 2 bulan berikutnya ada uang yang masuk, kasnya ada masuk. Nah itu sisa dikali aja sama masing-masing proporsinya. Jadi 30% yang untuk September, 50% yang untuk bulan lalu, artinya bulan Agustus, sama 20% untuk yang bulan Juli atau yang 2 bulan lalu. Nah nanti ketemu hasilnya 90 misalnya untuk bulan September. Nah itu sama aja caranya untuk Oktober, November, Desember, sisa kaliin aja sama 30% yang untuk bulan itu, 50% untuk bulan lalu, 20% untuk 2 bulan yang lalu. Itu untuk mau tahu anggaran kas masuk pada bulan, misalnya bulan tersebut. Kayaknya masih bisa diikuti. Nah, kalau misalnya kita bikin anggaran piutang usahanya, jadi misalnya yang untuk September, kan diketahui syarat pembayaran 30% tunai, 50% kredit sebulan, 20% kredit 2 bulan. Yang pertama misalnya yang September, kita kan tahu dapat yang bulan berikutnya kan kredit 20% dari bulan Agustus, itu kan kaliin aja 20% dikali yang punya bulan Agustus. Terus yang buat September 70% karena masih piutang, kan namanya juga piutang, artinya orang belum bayar. Kenapa nggak masuk 30%-nya? Karena 30%-nya itu tunai. Jadi kan bukan piutang dong kalau misalnya dia udah bayar langsung 30%. Jadi sisanya ini yang untuk September, jadi 50% ditambah 20%. Nah, nanti kaliin aja sama yang bulan September. Kurang lebih gitu semua. Artinya yang 30% itu udah nggak masuk karena artinya udah dibayar. Karena kita mau bikinnya anggaran piutang. Jadi piutang itu artinya yang belum tertagih. Kredit yang belum tertagih. Nah, itu sama aja September, Oktober, November, Desember. Semua caranya sama. Kalau mau tanya nanti langsung tanya aja kalau misalnya ada pertanyaan. Terus kita masuk ke contoh yang ketiga buat dibahas. Nah, misalnya PT Kanca menyusun anggaran jualan dan realisasi tahun 2012 sebagai berikut. Jadi mirip-mirip yang sebelumnya, cuma contoh yang lain kita bahas aja. Jadi misalnya diketahui realisasi yang Agustus sama September, terus kita mau menganggarkan yang Oktober, November, Desember juga diketahui anggarannya berapa. Syaratnya ya 20% tunai, 80% kredit. Nah, misalnya dari 80% kreditnya itu akan diterima 70% sebulan setelah jualan dan 30% 2 bulan setelah jualan. Ini cuma sama kayak tadi, cuma variasinya agak beda. Jadi kalau misalnya 80% kredit akan diterima, itu sama kayak bisa dibilang misalnya 70% sebulan jualan. Kurang lebih sama caranya kayak yang sebelumnya, 70%-nya dikali aja sama 80%, itu artinya sekitar 7 kali 8, 56 ya. 56 persen untuk bulan pertama, terus 30% kali 80% artinya sekitar 24% untuk bulan kedua. Jadi ini cuma divariasi aja, dibuat agak ribet kalau misalnya 80% kredit. Jadi sisa dikaliin aja benernya, 70% kayak 80%, itu 56% sebulan setelah jualan, terus 30% kali 80% artinya 24% 2 bulan setelah jualan. Nanti di total pasti sama 100%. Nah, ini kalau misalnya kita mau bikin anggaran kas masuknya. Jadi misalnya kan diketahui 20% cash, jadi sisa untuk bulan Oktober misalnya kita mau anggaran kas masuk untuk Oktober, jadi sisa dikaliin aja 20% dikali 160.000 untuk yang Oktober. Terus kan yang lainnya itu kan jadinya kredit. Jadi yang untuk September 70% dikali 80% itu yang bulan pertama. Terus untuk yang bulan kedua untuk yang Agustus 30%. Itu dari bulan sebelumnya. Sama berlaku untuk November sama Desember. Terus kalau misalnya mau bikin anggaran piutang usahanya, sama caranya juga kayak contoh yang sebelumnya. Jadi misalnya yang kita pakai itu cuma yang menjadi piutang atau yang kita beri kredit.
Jadi kita udah nggak pakai 20%-nya karena itu piutang. 20% kan cash atau tunai. Jadi nggak perlu dimasukkan di anggaran piutang karena udah terbayar. Nah, misalnya untuk misalnya kita mau bikin anggaran piutang yang buat Oktober, nah itu kan masih ada yang belum tertagih yang dari September. Itu 30% karena bulan yang 2 bulan setelah jualan itu dikali 80% kali 80.000 yang punya September. Ketemu hasilnya untuk yang bulan Oktober kan yang masih kredit 80%, udah kali aja yang buat Oktober 160.000. Itu masing-masing ketemu pasti hasilnya. Misalnya yang Oktober ketemu 147.200. Nah, itu untuk yang bulan Oktober. November sama Desember kurang lebih caranya sama. Nah, sampai sini yang modul ini modul berapa? Modul 5 selesai. Kira-kira ada yang ditanyakan nggak? Karena mungkin ini juga bahasnya agak cepat. Apa bisa ngikuti atau gimana?